Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami mengucap syukur untuk tempat ini. Kami mengucap syukur, aku mengucap syukur secara pribadi untuk anak-anak ini. Tuhan, sebelum kami belajar, aku mau melatih dan menuntun anak-anak ini ya Tuhan. Setiap hari masuk ke dalam hadirat-Mu, supaya mereka peka terhadap Tuhan. Mereka tidak hanya tahu Tuhan Yesus, tetapi mereka merasakan Engkau dalam kehidupan mereka. Aku undang Engkau datang ya Tuhan, dan aku berikan tempat yang terbaik kepada Roh Kudus. Kuduskan setiap kami, kuduskan tempat ini. Aku ikat setiap pikiran yang melayang-layang di dalam nama Yesus. Berikan hati yang menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau suka dengan orang yang suka menyembah-Mu. Biarlah dengan ketulusan mereka mengangkat setiap syair, pujian dan penyembahan. Kami bersyukur Kau telah menyelamatkan hidup kami. Harusnya kami yang disalibkan, harusnya kami yang disiksa, tetapi Engkau telah mengambil alih hukuman yang seharusnya kami tanggung. Maka kami mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami kelak masuk surga kalau kami tetap setia dan taat kepada-Mu. Nyatakan hadirat-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas perbuatanmu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa ku balas perbuatanmu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa aku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib. Mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidup. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa haruku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib. Mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat
Setiap orang dikasihi oleh Tuhan apapun adanya hidup mereka. Ada Tuhan yang mengasihi hidup kami, yang memelihara dan menjaga kami. Dan biarlah mereka Tuhan suka memuji menyembah-Mu setiap hari. Bahkan ketika kami tidak bertemu di rumah, mereka suka menyembah karena Engkau Allah yang baik dan mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar, aku berdoa untuk anak-anak ini. Engkau adalah sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber keahlian. Aku berdoa supaya Engkau memberkati mereka dengan kemampuan, buat mereka berbeda. Tuhan berikan mereka kecerdasan, kepintaran, sehingga kami kalau mau belajar, mereka dapat memahami dengan baik oleh pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan kembali berbagi rema dari kitab Yeremia. Saya sangat terbeban untuk sampaikan peringatan dari rema pembacaan firman yang saya lakukan gitu ya, supaya kita terus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita mau memiliki kerendahan hati untuk taat gitu ya. Saya nggak peduli seperti apa pandangan orang terhadap sharing yang saya bagikan, tetapi ini yang saya terus lebih banyak bagikan kepada setiap orang yang
saya layani, baik di sosial media, termasuk di tempat ini, ya, terhadap anak-anak itu. Beberapa waktu yang lalu saya pikir apakah sharing tentang tentang modul-modul gitu ya, pondasi pengajaran firman Tuhan yang dibagikan di TRC ini, apakah itu terlalu tinggi untuk saya bagikan kepada mereka gitu ya. Tetapi saya tetap yakin sejauh ini gak terlalu tinggi ya. Kalau para sahabat dan juga saudara nanti dengarkan video-video tentang sharing untuk mereka gitu ya, saya bagikan kurang lebih sama dengan pengajaran TRC, tetapi oleh hikmat Roh Kudus tentunya saya bagikan dengan pembahasan yang lebih sederhana. Saya sangat percaya Roh Kudus lebih daripada mampu untuk mengajarkan setiap orang sesuai dengan kemampuan dan usia mereka, karena bagian saya hanya bagian kecil, lalu nanti Roh Kudus yang akan mengajarkan setiap orang, meneguhkan, dan Allah yang memberikan pertumbuhan terhadap firman itu atas mereka gitu ya. Jadi saya bagikan juga prinsip-prinsip modul itu kepada anak-anak ini supaya mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya hanya dapatkan pemahaman kecil sebagai konfirmasi gitu ya. Sudah berapa lama mereka pergi ke sekolah minggu, ke gereja, tapi tidak ada perubahan atau karakter yang signifikan yang terjadi ya. Tetap aja gak jauh berbeda dengan anak-anak di luar Tuhan gitu ya, yang bandel, yang tersinggungan, yang ngomong kotor gitu ya. Orang-orang di sini bilang ngomong kotor itu ngomong carut gitu ya. Mereka bahkan sudah punya sifat iri hati, mata sombong gitu ya. Jadi saya berpikir harus dibagikan firman yang berbeda, dididik dengan cara yang berbeda. Gak bisa lagi dengan cara-cara oh halo adik-adik yang kayak pada umumnya di sekolah minggu gitu ya. Tapi betul-betul dikasih makanan yang yang mendidik, yang mengarahkan pada takut akan Tuhan gitu. Nah, saya tahu saya punya tugas untuk itu gitu ya. Saya tidak ingin menyamakan diri dengan Yeremia karena dia adalah nabi yang dipilih Tuhan yang luar biasa, tetapi saya mencontoh bagaimana dia memberikan peringatan Tuhan. Oleh pelayanan Yeremia, dalam tanda kutip gak berhasil tuh bawa bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Tetapi dia adalah nabi yang luar biasa. Kalau saya perhatikan bagaimana penderitaannya dalam melayani Tuhan, dia masuk penjara, dia dipukul gitu ya. Tapi dia adalah nabi yang berharga. Aku percaya itu di hadapan Tuhan gitu. Karena dia selalu memberikan peringatan-peringatan yang berasal daripada Tuhan, yang tidak mengenakan telinga bangsa Israel. Dan bagi saya itu adalah sukacita ketika saya tahu saya menyampaikan isi hati Tuhan lewat firman-Nya, dan kalau ada kelompok sedikit yang mendengarkan, itu adalah sukacita saya gitu ya. Nah, ini juga yang saya mau bagikan buat kita. Saya merenungkan dari Yeremia 39 dulu ya, saya mengawalinya sampai 37. Saya merenungkan betapa Tuhan itu adalah Allah yang sungguh-sungguh bisa murka gitu ya. Saya baca di ayat 6, Raja Babel ya menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah.
Jadi Zedekia ini di ayat 2 dari pasal 37 adalah, ya saya lihat nanti lihat di Capas, adalah sorry raja yang tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Yeremia. Jadi intinya adalah bukan orang yang taat, tidak mau, tidak bersedia, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Apa yang dialaminya sangat mengerikan. Ya, Raja Babel yang Tuhan gerakkan untuk membalaskan murkanya terhadap bangsa ini adalah Raja Babel ini menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang-orang yang kita kasih itu disembelih? Itu sangat mengerikan. Dan di ayat 7, kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Dibutakannya. Saya nggak tahu caranya dibutakannya. Yang pasti itu bukan seperti main sulap, pasti dilukai kan. Entah dicolok, entah dipukul, pasti itu adalah sebuah tindakan yang sangat menyakitkan. Perasaan yang sangat menyakitkan. Betapa mengerikannya, menyakitkannya akibat dari ketidaktaatan, tidak bersedia mendengarkan perintah Tuhan. Lalu saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan di Yeremia 44-nya gitu ya. Nanti baca saja, saya fokus pada ayat-ayat yang saya bold karena saya mau memberikan kata-kata hikmat, sharing untuk mempertegas pesan ini untuk kita gitu ya. Bagaimana setiap kejahatan, ketidaktaatan itu dari zaman dulu, baik oleh bangsa Israel sendiri walaupun kita gitu ya, manusia, itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan terlalu sering ya, manusia itu sendiri mengeraskan hati. Tuhan mengirimkan orang-orang untuk memperingatkan kita berulang-ulang gitu ya. Di ayat 4, terus menerus Allah telah mengutus kepadamu semua hambaku. Jadi Tuhan itu bukan gak sabar, terus menerus mengutus para nabinya untuk bangsa Israel, juga terhadap kita zaman sekarang. Kita mungkin gak sadar lewat sharing, lewat video-video di YouTube yang kita dengarkan dari berbagai hamba Tuhan, berbagai tulisan, berbagai kejadian. Tuhan sebetulnya sudah memperingatkan kita. Tapi di ayat 5, perilaku ini tetap sama. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka. Saya nggak tahu para orang tua rasakan seperti apa ya. Jadi kalau saya dengan anak-anak ini, kalau saya misalnya hal kecil, misalnya saya suruh pindah tempat karena kalau saya tahu dia berdekatan dengan anak yang berpotensi untuk ngobrol, kalau dibilang nggak mau gitu ya, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang mereka sudah dididik semakin hari semakin taat gitu ya. Itu sangat tidak enak di hati gitu ya. Jadi itu juga yang kita harus pahami. Ketika kita tidak mau, tidak bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita dengarkan dari berbagai media sosial, berbagai platform sekarang ini, kita anggap angin lalu. Itu sebetulnya adalah sikap yang menjengkelkan, membuat Tuhan sakit hati dan mengakibatkan Tuhan merancangkan
malapetaka atas hidup kita. Suka begitu, nggak diperhatikan gitu ya, cuma dengar sepintas lalu. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah, itu ayat 6. Dan yang mengerikannya ya, dari kebanyakan orang di ayat 10, mereka itu tidak remuk hati. Nggak remuk hati gitu ya, nggak ada satu penyesalan, tetapi terus mengeraskan hati dan bebal, tidak takut dan tidak mengikuti Taurat Tuhan. Lalu di ayat 22 dikatakan, Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ayat 23, kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka itu menimpa kamu. Jadi kemarin kan saya sudah bagikan, dan itu selalu saya perkatakan dan tidak berubah. Ada orang-orang yang Tuhan proses, Tuhan izinkan terjadi kesukaran untuk memurnikan, untuk membentuk, untuk mempersiapkan orang-orang Kristen sejati kepada ketangguhan iman, pembentukan karakter, supaya pantas menjadi mempelainya. Itu adalah orang-orang yang taat, yang mengasihi Tuhan, ya, tetap dibentuk. Tidak selalu berarti enak seperti yang saya katakan tadi, tapi tujuannya untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk meremukkan, menghancurkan gitu ya. Dan tandanya bagi orang-orang seperti ini adalah sama seperti Lazarus yang enggak putus asa, tetap aliran sukacitanya mengalir di dalam dirinya, tetap mencintai Tuhan, tetap melihat karya Tuhan, tetap setia menyembah Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan tetap terjaga. Dia tahu kalau hubungannya dengan Tuhan itu terjaga, dan dia tidak akan pernah putus asa. Tapi kelompok orang yang mendapat malapetaka untuk penghancuran ini adalah mereka itu adalah kebanyakan orang Kristen yang ada masalah tapi pikirannya itu buntu. Jadi larinya itu kepada keputusasaan, kecewa sama Tuhan, marah. Nah ini nih kelompok-kelompok yang menerima malapetaka dalam hidupnya. Tapi kebanyakan, lihatlah, mereka tuh gak remuk hati. Bukannya sungguh-sungguh mau cari Tuhan, tapi menyalahkan keadaan, menjadi pahit, menjadi marah, ya, itu yang terjadi. Dan kebanyakan gak menyadari bahwa ini kan misalnya pekerjaan, usaha, keadaan menjadi buruk itu karena tadi saya katakan kebanyakan mengalami kehidupan yang buruk itu karena perilaku, bukan karena diproses Tuhan. Hanya kelompok kecil yang diproses oleh Tuhan dan memang yang siap untuk kemuliaannya. Saya akan terus katakan kepada orang-orang yang mendengarkan sharing saya, hati-hati dengan Tuhan yang juga memiliki sisi murka. Kalau kita katakan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, itu berarti di dalam whole package tentang dirinya, kasihnya, kesabarannya, memberikan kesempatannya, tapi juga murkanya. Berkali-kali saya bilang sama anak-anak ini, kalau tulang marah sama kamu, paling cuma disiplinkan. Orang tuamu kalau marah sama kamu, ya paling cuma mengelus dada, katakan anak sendiri gimana. Tapi kalau Tuhan nggak gitu. Tuhan itu keadilannya itu nggak bisa dikompromikan, dan Dia Allah yang tidak bisa dipermainkan. Kita harus sungguh-sungguh takut kepada Tuhan yang sanggup menyerahkan kita kepada kebinasaan jiwa, memasukkan ke dalam neraka. Ya, karena kecenderungan orang lebih mencondongkan hatinya pada Tuhan yang kasih, yang sabar gitu ya. Kita harus sungguh-sungguh hati-hati. Kalau kita tetap berbuat dosa, berbuat jahat, membelakangi Tuhan, nggak mau dengarkan
Bahkan di sini dikatakan perintah, ketetapan Tuhan yang kita sudah tahu, tapi kita anggap sepele. Kita akan berhadapan di bumi ini dengan kesulitan. Kok kayaknya gak ada jalan keluar, padahal kan Tuhan selalu ada jalan. Dan malapetakannya adalah kalau nanti dia tidak pernah mengubah hatinya, tetap tidak memiliki, tadi dikatakan tidak memiliki remuk hati, itu pasti akan mengalami kebinasaan. Tuhan seperti ini yang saya kenal, dan Tuhan seperti itu yang terus saya beritakan, termasuk terhadap anak-anak ini. Dan saya mengucap syukur untuk hal yang udah berpuluh-puluh kali saya baca tapi belum dapat rema sebelumnya, tapi kali ini menjadi penegasan untuk ayat firman Tuhan yang lain. Dikatakan di Yeremia 44 ayat 28, hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil. Ya, hanya sedikit orang yang punya hati remuk, yang mau sungguh-sungguh bertobat, jumlahnya kecil, kata firman. Itu merupakan penegasan dengan perkataan Yesus yang mengatakan, banyak orang yang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Makanya di sini yang penting saya sampaikan rema pembacaan firman yang saya dapatkan baik di sosial media maupun di sini, itu sudah membuat saya bersukacita karena saya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Saya hanya sampaikan apa yang saya baca, dan sukacitanya adalah ketika ada orang yang mendengarkan. Contoh sederhana aja ya, kalau dengan anak-anak ini, apalagi mereka udah SMP, baca firman ya, betapa mereka mengeraskan hati dari hal kecil aja. Kan nggak benar kalau orang Kristen itu nggak baca firman. Tapi kebanyakan mereka itu mengeraskan hati loh. Yang cenderung gampang dituntun itu adalah anak-anak perempuan yang usia SD. Kalau anak laki-laki kebanyakan yang SMP, itu sudah menolak untuk mendengarkan. Saya bukan nabi yang besar seperti Yeremia, tapi saya percaya adalah kehendak Tuhan untuk mereka dinasehati untuk tidak ngomong kotor. Adalah kehendak Tuhan untuk mereka disuruh baca firman, tapi kebanyakan itu gak mau. Saya menemukan realita firman ini dalam pelayanan di sini. Kalau di media sosial kan kayak tidak begitu terlihat karena nggak ketemu muka, nggak bisa dengan mata jasmani saya memperhatikan ketidaksediaan mereka, walaupun sebenarnya ketahuan gitu ya, nggak ada yang mau bersedia baca firman. Nggak banyak ya yang bersedia baca firman, berdoa gitu, cuma kelompok sedikit yang mengeraskan hati. Itu banyak sekali. Bahkan seperti yang kemarin saya katakan pada seri sebelumnya, udah dipukul Tuhan pun ya, yang saya bilang tadi loh, mereka menemukan jalan buntu tapi nggak ada damai sejahtera, seperti nggak ada pengharapan gitu ya. Itu pun tidak remuk hati, coba, nggak benar-benar cari Tuhan. Itu karakter manusia. Dan untuk kesekian kali saya katakan, jumlahnya itu sedikit, jumlahnya itu kecil yang luput, kata Tuhan. Ya, ini kembali menjadi penegasan, hanya sedikit yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saya, kebahagiaan dan sukacita saya adalah untuk mereka, baik yang di media sosial maupun yang saya layani di sini, yang benar-benar mau berubah. Hanya sedikit jumlahnya yang benar-benar terluput, kebanyakan itu mengeraskan hati. Dan saya kasih tahu, Tuhan yang Maha Kasih sempurna itu, Tuhan juga yang takkan pernah tergoyangkan soal keadilan. Takut akan Tuhan.
jaga ketetapannya, peraturannya. Ketidaktaatan hanya membawa kita kepada nestapa dan malapetaka. Ini yang saya pegang dalam kehidupan saya. Dan ketika kita memposisikan diri di dalam sikap hidup yang taat, yang benar, saya tadi pagi ketika bahasa roh Tuhan, saya bilang, Roh Kudus, saya mohon ya kepadamu supaya mampukan aku menjadi hamba, menjadi anak yang taat, yang mau nurut sama Tuhan. Karena itu menjadi damai sejahtera dalam hidup saya, sukacita saya seperti itu. Dan itu yang paling saya rindukan, hidup taat, berkenan kepada Tuhan. Kiranya kita terus memperhatikan nilai ini, nilai ketaatan. Mendengarkan itu jauh lebih penting daripada ibadah apapun. Dan ingat, Tuhan di tempat tersembunyi. Tak lantas karena kita rasakan sekarang, oh kayaknya belum saya rasakan tuh yang dirasakan Zedekia, atau kan di Capas juga saya tulis di ayat 27 dari pasal 44. Tuhan bilang, saya akan buat habisi mereka sampai mereka punah sama sekali. Itu Allah yang kasih loh. Mungkin belum merasa itu sekarang, tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat, memperbaiki perilaku kita, pada waktunya kita harus berhadapan dengan Tuhan dan akan menerima setiap konsekuensi daripada sikap hidup kita. Ini yang saya pegang dalam hidup saya, ketaatan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Itu yang saya terapkan sama anak-anak ini. Jadi nanti kalau dengar sharing mereka di video YouTube gitu ya, karena saya pengen juga orang tua mereka tahu apa yang saya ajarkan pada mereka gitu ya. Nanti saya akan didik mereka dengan cara yang berbeda dengan kebanyakan sekolah minggu yang halo adik-adik, yang kayak apa gitu ya, yang begitu-begitulah. Tapi udah berpuluh-puluh tahun tuh jadi sekolah minggu, SMP, SMA, tapi perilaku mereka nggak banyak berubah karena nggak dibentur. Saya nggak menganggap remeh yang di sana, tapi bagi saya di dalam pelayanan ini, saya nggak lakukan yang kayak gitu-gitu. Saya ajar mereka menyembah, saya ajar mereka takut akan Tuhan, dan saya pasti yakin kalau nanti mereka yang mendengarkan saya akan menyaksikan buah dari kehidupan mereka. Dan sebagai tambahan, saya mau bagikan di akhir ini ya, bahwa di akhir-akhir ini kalau mau tetap kuat, banyak menyembah Tuhan. Saya juga akan bagikan bersama dengan sharing kali ini channel yang sebetulnya udah nggak biasa ya, gereja yang saya rekomendasikan juga videonya itu sangat memberkati. Jadi di waktu yang lalu kan ada juga penyembah-penyembah yang diurapi yang memberkati. Tapi ya karena usia ya punya warna tersendiri ya, tetap diberkati dan memberkati kita. Tapi yang saya mau katakan tentang gereja ini adalah penyembahnya itu ringan, kayak anak muda sekarang gitu ya, mengikuti zaman, tapi urapannya itu nggak kalah, betul-betul memberkati, mengubahkan, dan saya nikmati itu setiap hari. Dan saya juga tegaskan lagi apa yang kemarin saya bagikan. Selain saya tambahkan tentang penyembahannya, banyak menyembah Tuhan gitu. Lalu saya tegaskan lagi, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Jangan hidup untuk generasi saya, yang penting gak peduli dengan keturunan saya gitu ya. Padahal Tuhan itu kan bilang hukuman itu sampai keturunan ketiga keempat. Berkat juga sama. Kalau orang tua sungguh-sungguh mencari Tuhan, memberikan keteladanan kerohanian dan mengikut Tuhan, itu nanti diwariskan sampai anak cucunya. Perhatikan itu, karena salah satu yang saya sasar adalah kita yang udah mendengarkan gitu ya, untuk aplikasikan di keluarga masing-masing. Mengerikan dan memperhatinkan kalau saya saksikan orang-orang yang membelakangi Tuhan gitu ya, ngaku sih Kristen tapi nggak ke gereja, tapi nggak baca firman. Begitu mentoknya kiri kanan depan belakang itu seperti tembok, terus nggak ada Tuhan. Karena apa? Karena dia nggak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia nggak mempunyai hati yang mencari Tuhan. Tapi di sini kita dituntut untuk mencari Tuhan,
mengutamakan Tuhan dan mengutamakan perkara rohani dalam kehidupan kita. Ya, kiranya pesan ini menjadi peringatan penting untuk kita betul-betul di sisa hidup ini hidup seturut dengan firman Tuhan. Jangan cuma Kristen KTP, jangan cuma bisa itu dengar tapi nggak ada evaluasi dalam hidup. Bagian mana yang belum saya kerjakan? Jadilah kelompok yang sedikit, seperti kata Yesus dan penegasan dari ayat Yeremia 44 ayat 28. Hanya beberapa orang yang terluput, jumlahnya kecil. Ya, ini saja sharing yang saya bagi untuk kita. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.